Pemirsa, Indonesia berpartisipasi aktif dalam World Economic Forum 2026 melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang akan berbicara dalam special address pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Kehadiran Indonesia di World Economic Forum 2026 juga sangat strategis untuk membuka peluang investasi pada beragam sektor. Selengkapnya berikut wawancara jurnalis Metro TV Marslina Tumundo bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani. Pemirsa, World Economic Forum 2026 berlangsung di Davos, Swiss dari tanggal 19 hingga 23 Januari 2026 dengan mengangkat tema A Spirit of Dialogue. Partisipasi dan kehadiran Indonesia dalam World Economic Forum tahun ini sangat spesial karena dengan adanya kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang juga nanti akan berbicara dalam special address di Conference World Economic Forum. Kita tentu akan menantikan apa saja yang menjadi narasi yang dibawa oleh Indonesia dalam World Economic Forum ini, termasuk peluang-peluang apa saja yang akan didapatkan oleh Indonesia. Dan untuk membahas selengkapnya, baik terkait World Economic Forum maupun peran Indonesia dengan menghadirkan Indonesia Pavilion, saya akan berbincang langsung bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM dan CEO Danantara, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Apa kabar Pak Rosan? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah hadir di Swiss, Davos Pak, saat ini sudah 3 hari ya Pak, per hari ini pelaksanaan dari World Economic Forum, Indonesia Pavilion juga sudah dibuka. Sudah ada sesi diskusi panel apa saja Pak yang berlangsung di Indonesia Pavilion dan bagaimana melihat respon dari partisipan yang hadir? Ya memang kalau kita lihat, memang rencana itu total ada kurang lebih 13 sesi acara yang ada di Pavilion Indonesia ini. Dan kalau tadi saya juga menghadiri dan ada beberapa juga yang saya mendapatkan masukannya, responsnya bahwa mereka tuh senang ke pavilion kita karena pavilion kita ini benar-benar terbuka. Terbuka, selain itu katanya kopinya enak banget. Itu jadi beberapa dari tamu-tamu yang hadir yang mencoba kopi kita, dia bilang wah kopinya enak banget gitu, apalagi cocok dengan udara dingin seperti ini. Tapi ya memang kita menampilkan beberapa hal baik yang ditampilkan oleh dari pemerintah, dunia usaha, Kadin dan yang lain-lain. Ya, kalau dari kita ini kita lebih tampilkan juga apa saja rencana planning kita ke depannya, bagaimana kita juga menjadi semakin baik, semakin terbuka dari segi policy dan regulasi, dan itu kan harus kita sampaikan kan, karena kadang kalau kita udah punya policy yang bagus tapi kalau kita tidak sampaikan, yang mereka tidak tahu gitu. Nah ini yang juga kita sampaikan kepada mereka langsung, dan opportunity apa saja yang memang menjadi prioritas. Kembali pada partisipasi Indonesia, terutama di Indonesia Pavilion. Sejauh ini apakah sudah ada perjanjian atau mungkin letter of intent Pak yang datang dari berbagai pihak yang mampir di Indonesia Pavilion? Ya, yang datang sini kita bisa kategorikan itu justru kita senangnya bukan hanya mereka yang sudah mengetahui Indonesia, justru mereka yang ingin mengetahui Indonesia lebih banyak. Jadi kalau dibilang letter of intent itu mereka baru menjajaki untuk yang baru-baru ya. Kalau yang sudah berjalan ya kita memang ada rencana nih besok ada agreement kita investasi bareng dengan di salah satu negara di Jordan itu ada karena kan itu proses sudah berjalan. Nah kebetulan Crown Prince-nya di sini, jadi kita akan tanda tangan di sini. Nah itu ada rencananya besok. Jadi memang tapi ya itu appetite-nya sangat baik karena mereka melihat Indonesia juga pertumbuhan kita ini stabil dan indikator-indikator lainnya juga sangat positif, termasuk indikator capital market kita itu keep breaking high. Itu juga menjadi salah satu catatan yang positif yang mereka sampaikan kepada kita pada saat mereka bicara, dan juga kebijakan tadi food security juga disinggung bagaimana mereka ingin berpartisipasi dalam food security Indonesia. Jadi banyak hal lah, termasuk juga dalam energy transition. Itu juga salah satu topik yang selalu mendapatkan
perhatian. Dan ini hadir dari berbagai perusahaan big tech company seperti dari Nvidia, kemudian juga Microsoft, bahkan tadi ada BYD juga, atau mereka yang bergerak di bidang AI. Kalau bicara soal mempersiapkan tenaga kerja SDM kita untuk tahun 2030, apakah ada rencana kerjasama di bidang peningkatan SDM kita, Pak, supaya semakin siap menghadapi bonus demografi? Ya ada, memang justru itu yang kita sampaikan mereka, karena tidak hanya mereka pada saat berinvestasi, kita juga ingin pada saat mereka berinvestasi di Indonesia itu ada transfer knowledge atau transfer teknologi. Contohnya saya juga tadi, misal baru ketemu dengan Apple, mereka mau buka rencana lagi Apple Academy. Nah, itu yang memang pemerintah Indonesia sudah propose, dan mereka ingin memperluas lagi. Dan tadi kita bicara lagi dengan utusan langsung dari tim Cook, ketemu dengan saya, dan nanti akan dilanjutkan pertemuan ini di Indonesia di bulan Maret rencananya mereka datang. Jadi ya itu juga kita sampaikan bagaimana karena kita meyakini pertumbuhan kita ini akan menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan bersambungan kalau orangnya, human capitalnya juga ikut terus tumbuh dan bersama-sama. Nah ini itu juga yang kita sampaikan, dan responnya positif karena mereka ingin memastikan juga bahwa pada saat mereka company-nya, manufacturing-nya udah mulai, pool of talent-nya tuh ada, siap gitu, siap kerja, siap pakai. Nah itu juga, jadi kita punya kepentingan yang sama gitu. Yep. Apalagi perusahaan dengan berbasis AI, ya mereka menginginkan SDM siap nggak gitu. Nah kita bilang ya SDM kan pasti ada jangka waktunya pada saat mereka baru bangun, dan selama jangka waktu 2 atau 3 tahun itu kita persiapkan pool of talent kita yang tentunya tidak hanya untuk proyek itu, tapi untuk proyek-proyek AI secara keseluruhan. Berbicara soal Danantara, Pak, karena di kesempatan ini pertama kalinya Danantara Sovereign Wealth Fund Kebanggaan Indonesia ini hadir, diperkenalkan di World Economic Forum. Apa sebetulnya urgensi yang dibawa ketika memperkenalkan Danantara supaya bisa meyakinkan para pelaku ekonomi global? Ya, ini juga Danantara kan memang relatif kurang dari 1 tahun ya. Dan saya juga mungkin saya mau kasih info juga. Saya cukup surprise juga ternyata sebelum kesini saya nih meeting dengan PM Prime Minister dari Bahrain. Oke. Hasilnya apa, Pak? Ternyata dia mendengar mengenai kita punya Sovereign Wealth Fund Danantara dan ngajak ketemu. Okay. Jadi tadi saya ketemu di conference, ketemu dengan Prime Ministernya, ternyata dia juga ada Sovereign Wealth Fund yang sudah lama berdiri. Kemudian ada menterinya lain dan kita bicara gitu. Dan ternyata dia sudah mendengar Danantara, dan menurut mereka size-nya kok langsung besar. Nah, gimana kolaborasi di itu? Nah, itu jadi Danantara ini ternyata udah among the biggest sovereign wealth fund itu persepsinya sangat baik, karena kalau enggak ya buat apa mereka ngajak ketemu dan ngajak kerjasama ya kan. Nah, itu dan mereka ingin mengetahui tentang Danantara lebih banyak, lebih ke depannya rencana-rencana seperti apa, kemudian investasi parameternya seperti apa, kemudian apakah bentuknya ini boleh investasi di luar dan yang lain-lain, bagaimana cara investasinya, ya diskusi seperti itu. Kita sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali Bapak Presiden bisa datang ke Davos ini di World Economic Forum 2026, karena memang Indonesia sudah absen cukup lama. Lebih dari 1 dekade ya, Pak? Ya, 13 tahun lebih. Dan dengan kehadiran Pak Presiden Prabowo ini yang memang kalau kita lihat very active engaging dengan negara-negara lain, dan salah satunya juga undangan dari bertemu dengan ya banyak inilah kepala negara, dan juga ada sesi juga nanti selain bicara di plenary, Bapak Presiden juga akan ketemu dengan private sector, dengan global business leaders yang akan diskusi langsung untuk ketemu dengan beliau. Jadi ini membuat kami ini kerjanya lebih enak lagi, karena kita kedatangan Bapak Presiden yang tentunya akan mengangkat Indonesia ini ke level yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.